Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Mayowa TV, pada kesempatan kali ini bincang-bincang redaksi Mayowa TV kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk mengangkat topik-topik hangat ya, khususnya dalam momentum-momentum setelah pemilu. Salah satu topik yang paling hangat adalah mengenai hak angket. Nah, ini kita mau tahu nih, apa kabarnya hak angket sebagai hak konstitusi dari DPR dalam melakukan pengusutan penyelidikan terhadap proses-proses berjalannya pemilu di Indonesia. Bersama ini kami di sini ada Bang Yulham Ya. dari redaksi Mayowa TV dan saya sendiri Leopranto Ordiana kembali menyapa Anda untuk menelisik bagaimana sebenarnya kabar hak angket. Seperti itu. Ya, memang pertanyaan yang sama bagi masyarakat umum kan. Apalagi kita Mayowa TV ini kan baru lagi membicarakan ini setelah beberapa hari ya. Iya. Ya, jadi pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh publik sebenarnya itu hak angket sejauh mana? Karena kebetulan kemarin sudah ada, terutama ya, waktu sudah ada rapat paripurna DPR setelah masa reses, ya, masa reses bulan, terus tanggal 5 kan ada rapat paripurna DPR dan membahas banyak hal, dan ketika itu memang ada beberapa interupsi disampaikan oleh anggota. Di antara itu menyampaikan soal hak angket. Salah satu di antaranya dari PKB, kemudian dari PKS. Ada juga yang dari PDIP menyampaikan, cuma publik menilainya itu tidak terlalu tegas. Jadi banyak orang yang justru menyaksikan sebenarnya ini hak angket yang akan didorong oleh DPR terkait kecurangan pemilu, dugaan kecurangan pemilu itu sebenarnya kasarnya gini, orang bertanya ini serius nggak ini? Nah, kira-kira lebih pertanyaannya gitu. Nah, saya kira sudah banyak tokoh yang menjawab, bahkan tokoh partai sendiri menjawab bahwa ini kan jalan. Dari Partai Nasdem juga menyatakan bahwa ini kan jalan. Bahkan ada pernyataan yang cukup serius saya kira dari Sugeng Saparwoto, salah satu petinggi Partai Nasdem, mengatakan bahkan tanpa PDIP pun hak angket tetap jalan. Nah, itu artinya bahwa serius ini akan jalan. Karena kan sebenarnya kan jalan ini pengertiannya kan masyarakat ini menunggu kapan dimulainya. Kan dimulainya ini kan mulai dari pengajuan dulu. Iya. Pengajuan dulu. Nah, ini cuma memang di publik ini banyak publik yang sudah tidak sabaran, ya tentu harus dimaklumi. Apalagi gerakan-gerakan ekstra parlementer ini jalan terus. Sejak tanggal 1, tanggal 5, 6, 7 dan seterusnya sampai hari ini masih jalan terus. Dan hampir semua, bahkan semua mungkin, salah satu poin tentunya adalah mendukung hak angket. Jadi memang ada dorongan dari masyarakat yang cukup kuat. Nah, ini menyangkut solidaritas ya mungkin ya dari partai politik yang di DPR, khususnya dari yang mewakili atau mengusung ya, mengusung para paslon. Ini sampai sejauh ini kan belum ada indikasi bagaimana proses persetujuan ya dari DPR, apakah akan dibahas secara serius atau memang kondisinya memang lagi konsolidasi dulu nih antar lintas penggugat. Bisa dua-duanya. Jadi konsolidasi itu pasti, tapi yang paling penting adalah yang paling penting adalah sebenarnya ini soal timeline. Kan ini kan ada jadwal-jadwalnya, ada waktu-waktunya, belum soal metodologi kan. Soal timeline kan memang kemarin waktu sebelum tanggal 5 memang tidak ada aktivitas politik kan, karena kan DPR lagi reses tentu tunggu tanggal 5. Nah, setelah tanggal 5 kan sudah terjadi rapat paripurna dan sudah mulai ada usulan-usulan angket. Orang bertanya lagi, sudah ada rapat paripurna kok belum ada gerakan yang signifikan? Ya kan pertanyaan lagi begitu kan? Ya dijawab lagi bahwa ya memang prosedurnya bukan di rapat paripurna. Prosedur pengajuan hak angket itu bukan di rapat paripurna, melainkan pengajuan melalui mekanisme 25 orang anggota, minimal 2 fraksi, untuk diajukan ke pimpinan DPR.
Jadi gerakannya itu gerakan boleh dibilang gerakan tidak terlalu gerakan senyap juga jadi. Ya. Jadi beda dengan pengertian publik saat ini seolah-olah bahwa dia pengen DPR sudah seru-seru ini kira-kira begitu. Ya, sama dengan pada saat rapat paripurna dianggap itu tidak terlalu seru. Padahal sebenarnya memang proses pengajuan angket bukan di situ. Ya. Prosesnya adalah para anggota DPR itu, para inisiator katakanlah membuat daftar saja, tanda tangan 25 dari 2 fraksi, kemudian apa yang akan diangket dan diajukan kepada pimpinan DPR. Nanti pimpinan DPR menyerahkan kepada katakanlah badan musyawarah DPR. Nanti badan musyawarah itu apakah ini akan dilanjutkan atau tidak, nanti dibawa ke rapat paripurna lagi. Rapat paripurna baru kalau mau seru-serunya di situ rapat paripurna setelah diadakan pengajuan. Ya, ini secara paralel ya, sambil menunggu proses ya mungkin Pak Andi Ilham. Perkembangan di KPU pun sepertinya sekarang ini kalau tidak salah hari Selasa kemarin itu hari Selasa kemarin bahwa KPU itu sempat menghentikan penayangan grafik dan perhitungan hasil suara yang sempat menuai kontroversi dari beberapa tokoh. Sepertinya KPU di sini belum pede dengan sistem informasinya mereka. Ya, sampai belum pede memang kacau kan. Gitu. Sirekap toh. Sirekap kan yang dihentikan. Bahkan yang terakhir ini penayangan secara keseluruhan tidak dihentikan keseluruhan, tapi khusus untuk yang yang rekam CH atau C1 itu masih ada. Ya. Cuma akumulasi dari perhitungan suara itu tidak ditayangkan lagi karena itu memang yang menjadi masalah. Lain di C hasil, lain yang di rekapitulasinya toh. Ya memang harus hentikan. Lagian ya bukan cuma banyak masyarakat juga bertanya, sekarang kalau dihentikan kita mau lihat di mana lagi? Betul. Tapi ya terlepas itu ya kan KPU sendiri berkali-kali bilang ini bukan rujukan toh. Ini alat bantu. Nah, kalau alat bantu ya kenapa jadi rujukan banyak orang untuk menyatakan bahwa ini salah satu paslon sudah menang? Kan di situ problemnya. Ya namanya alat bantu jangan jadi rujukan. Bahkan quick count jadi rujukan orang paslon melakukan deklarasi. Kan problemnya di situ sebenarnya. Seandainya tidak dijadikan rujukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya, relatif no problem. Kita publik harus mau tidak mau harus menunggu hasil hitung manual berjenjang. Nah, sekarang kalau salah sudah di provinsi, jadi sudah lewat di provinsi. Karena ya cuma kan ya sekali lagi ya ada saja paslon yang menjadikan itu rujukan. Bahkan di diskusi publik itu seolah itu sudah membenarkan bahwa salah satu paslon sudah menang, padahal kan KPU belum mengumumkan apa. Ada yang bahkan yang berita kemarin sudah ada rapat kabinetnya Jokowi sudah membahas program salah satu paslon. Tidak lanjutin lagi dengan Pak Airlangga sudah melakukan simulasi makan siang gratis. Soalnya ini kan sudah ada pemenang kan? Ini kan soal urutan yang salah yang sebenarnya harusnya sama sekali belum boleh dilakukan. Pelanggaran. Seperti yang pernah kami bahas pemirsa beberapa pekan yang lalu bahwa memang ada anomali di sini ada keanehan terlalu banyak keanehan. Sepertinya ada beberapa SOP ya mungkin SOP yang di luar dari prediksi kita tiba-tiba itu dijadikan bahan untuk menstimulasi bahwa pemerintahan yang baru itu sudah jelas. Ya, itu yang sekarang terjadi. Bahkan di publik itu orang sudah bicara tentang bagaimana pemerintahan ke depan, seolah-olah itu Prabowo Gibran sudah menang. Padahal sebenarnya itu kan soal yakin boleh lah, tidak masalah. Tapi kan sebenarnya tidak boleh digambarkan keluar, apalagi deklarasi, apalagi sudah bikin kegiatan mengatasnamakan program salah satu calon. Itu yang jadi soal. Padahal resminya per hari ini
KPU belum mengumumkan siapa pemenangnya. Ya. Menurut jadwal KPU kan tanggal 20. Dia umumkan siapa pemenangnya. Anggaplah bahwa sudah ada bocoran si 02 dipastikan menang, tetap tidak boleh. Ya. Padahal apalagi itu belum tentu. Ya. Nah, itu di situ sebenarnya problemnya akhirnya jadi diskusi masyarakat yang jadinya jadi pro kontra. Tapi ya sekali lagi ya mungkin di pihak mereka mengatakan ini strategi kita membangun opini, bisa saja tuh. Tapi kan namanya etika kan. Ya. Jadi istilahnya ini mendahului daripada kehendak di atas. Ya. Kita nggak tahu nih kehendak di atas seperti apa. Namun di sisi lain memang masyarakat sekarang itu sudah semakin kritis. Bahkan sekarang deklarasi yang pada tanggal 14 sore itu, bahkan kami dapat informasi itu jadi objek gugatan dari paslon lain, bahwa itu dianggap sebagai pelanggaran. Bahwa deklarasi tapi belum ada pengumuman. Apalagi sekarang kan. Kan bahkan setelah 20 Juni kalau 2 putaran gimana? Bahkan Amerika menahan diri untuk mengucapkan selamat. Belum ya? Belum. Dia menahan diri. Dia cuma menyampaikan selamat ke bangsa Indonesia telah menjalankan pemilu yang damai. Sampai situ tidak mengucapkan selamat kepada pemenang. Karena kan belum. Sama sekali belum. Yang sirekap saja bukan rujukan, apalagi kawan. Nah, Prabowo Gibran deklarasi hasil kawan, kawan. Yang sirekap aja tidak, apalagi kawan. Nah, kalau sekarang ternyata tanggal 20 Maret itu diumumkan dan belum ada pemenang, anggaplah itu 2 putaran. Kan berarti kan bulan Juni. Bulan Juni pemilu putaran kedua, berarti makin panjang lagi. Ya toh. Nah, kayak seperti itulah, semacam itulah. Sekarang jadi masyarakat jadi bingung. Atau dibuat bingung atau sengaja dibuat bingung supaya seolah-olah dalam tertanam kepala, oh ini sudah ada pemenang. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kan ada juga beberapa pendapat ya yang beredar di media sosial yang sempat itu Prabowo mengatakan bahwa proses demokrasi itu melelahkan. Namun dikonter oleh salah satu Timnas Amin bahwa memang proses demokrasi itu bisa melelahkan kalau dipakai melabrak aturan. Nah, ini berarti indikasi melabrak aturan ini yang menurut daripada paslon 01 ini banyak yang mengartikan begitu. Memaknai kalimat dari Prabowo itu seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin juga lebih tepatnya dikatakan melelahkan karena biayanya besar sekali. Ya kan biaya besar sekali kan ya bukan rahasia sekarang kan. Ya kalau tidak ada uang banyak ya tidak bakal bisa meraih suara kan begitu. Belum kalau kita kaitkan soal BLT, kalau ternyata itu terbukti misalnya itu BLT memang adalah semacam peralatan politik, itu lebih besar lagi. Nah, itu yang maknanya ke situ. Nah, sebenarnya kan tadi soal klaim itu bahkan Prabowo juga menyampaikan di sebuah forum bisnis yang dilaksanakan Bank Indonesia itu. Jadi dia menyatakan kami akan dilantik 20 Oktober. Dia sudah menyampaikan di publik bahwa akan dilantik. Padahal ini pengumuman juga belum. Kan semuanya jadi lucu-lucuan tapi lama-lama kalau diucapkan terus-menerus kan seolah bisa jadi kebenaran. Nah, nanti bisa jadi bahaya kalau ternyata tidak seperti itu. Nah, sekarang kembali ke soal tema kita ini soal angket. Hak angket hak angket itu apalagi nih kan? Hak angket kan jalan terus ini. Angket jalan masih terus. Berproses. Masih berproses. Bahkan beberapa petinggi menyatakan makin kuat justru. Ya memang di publik tidak nampak, tapi kan ada proses lobby-lobby dan ada proses inisiasi yang di balik layar, tentu itu berjalan. Nah, contoh pernyataan mungkin boleh jadi rujukan, contoh pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD menyatakan bahwa di pihak dia persiapan proses hukum jalan dan proses politiknya jalan. Proses hukum itu tentunya gugatan ke Bawaslu dan MK mereka siap. Ini pernyataan di beberapa hari yang lalu siap, dan kemudian proses politik di DPR juga jalan. Proses politik jalan. Dalam hal ini hak angket. Bagaimana bentuknya? Tentu kita mesti sabar menunggu. Mungkin ada baiknya kita saksikan dengarkan pernyataan Mahfud MD.
bersama Bu Mega juga itu. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung, yaitu dari Bu Mega, agar kita mengambil dua jalur secara tegas. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik. Ya, pemirsa, demikian tadi cuplikan dari salah satu paslon yang mengatakan bahwa hak angket ini merupakan hal yang serius. Ya, jalan terus. Merasa pernyataan Mahfud MD. Mahfud MD. Ya. Meskipun beliau itu bukan dari orang partai, namun dari sisi dia kan cawapres. Paslon, tapi dari sisi disiplin ilmunya, dia memang menganalisa ada anomali lah. Tentulah. Ada indikasi-indikasi di situ yang perlu ditelisik ya. Gitu. Jadi tentu kan ini tegas karena bahkan kalau disimak kalimatnya Pak Mahfud MD tadi itu boleh dibilang itu dia memunculkan proses yang terjadi di internal, yang di belakang, yang terjadi di balik layar. Apa itu? Bahwa itu sudah proses, bahkan dia sudah menyatakan bahwa itu ada naskah akademiknya dan ada proses itu jalan. Jadi sebenarnya ini sekaligus mengkonfirmasi ini sebenarnya kalau dibilang keraguan di publik itu. Publik itu bahwa publik tidak sabaran ingin menunggu hak angket itu betul-betul bergulir itu ya tidak bisa disalahkan juga. Apalagi beberapa hal. Tapi dari pihak partai yang akan mengusung hak angket juga kalau dia terkesan hati-hati juga tidak bisa disalahkan. Ya. Kenapa? Karena ini kan soal strategi. Ya, betul. Tentu strategi, dan alat bukti ya. Alat bukti, karena kan dia harus mengumpulkan apa-apa yang mesti disiapkan, apa yang mau ditanyakan, terutama sampai hari ini belum ditetapkan tema apa yang mau diangket. Ya kan macam-macam isu yang di luar. Ya. Ada yang bilang enggak boleh KPU, ada yang bilang ini soal BLT, ada yang bilang soal cawe-cawe presiden. Yang mana yang mau jadi bagian itu? Karena tentu secara strategi mereka itu akan harus memastikan dulu bahwa ini akan berhasil. Ya. Tidak boleh malah jadi bumerang misalnya kan. Ya kalau misalnya kan tentu kan pasangan yang akan diangkat pihak yang akan diangkat tentu kan tidak tinggal diam, apalagi kalau ini terkait soal koalisi pemerintah. Nah, kalau pemerintah sudah tahu bahwa akan diangkat, dia akan lakukan gerakan-gerakan yang dipastikan yang menghambat. Contohnya yang di rapat paripurna kan sudah ada pernyataan dari anggota DPR dari koalisi pemerintah mengatakan itu tidak perlu dengan segala argumennya kan. Ya tentu di pihak yang akan menggulirkan hak angket itu ya dia harus bersiasat atau berstrategi untuk agar ya kalau misalnya dihambat di sini dia lari ke sini, dihambat sini. Belum soal upaya penggembosan. Ya. Kalau terlalu cepat dibuka kan ya akan lebih mudah digembosi kan? Iya. Ya. Jadi memang ini menyangkutan ya, istilahnya dari pihak-pihak yang mengajukan gugatan khususnya, bagaimana ini bisa menjadi pembelajaran demokrasi ya, menegakkan, bukan pembelajaran sebenarnya, bagaimana demokrasi bisa ditegakkan
di tengah-tengah carut marutnya ini Sirekap ini ya. Ya bukan cuma Sirekap, banyak hal karena kan Sirekap itu kan pasca. Bahkan yang kita dengar, yang kita dapat informasi di publik itu sebelumnya. Sebelum pemilu itu kan di tengah raya itu justru situlah perencanaan dugaan kecurangan itu dibuat. Ya kalau kita mengacu pada Dirtipot ya itu jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya. Ya. Nah itulah yang semua teka-teka itulah yang mesti dibuka di publik melalui sebuah mekanisme yang konstitusional di DPR yang bernama hak angket yang kebetulan diakomodasi dalam undang-undang. Ya. Nah, kalau kata JK, ya kalau tidak ada masalah ya udah biarkan aja. Toh ini kan bisa dijadikan sebagai forumnya yang diangket itu sebagai forum klarifikasi. Ya. Anggaplah misalnya dia dituding atau dia dituduh melakukan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan. Kan di sini forumnya. Sampaikan bukti-bukti. Ya. Kalau sampaikan bukti-bukti dan itu benar, ya harus diterima. Ya. Harus diterima bahwa itu tidak benar, tudingan itu tidak benar. Toh ini kan forum ini. Cuma memang forum cuma sekadar forum menyampaikan bukti-bukti ini terlibat atau tidak. Karena kan prosesnya penyelidikan. Ya. Cuma memang banyak pihak yang mengkhawatirkan ini akan bergulir ke pemaksulan. Ya memang konsekuensinya mesti begitu. Ya. Artinya pemaksulan itu kan nanti bisa terjadi kalau ditemukan bukti-bukti. Ya. Penyelewengan, anggaplah. Kan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran undang-undang kan. Ya kalau ditemukan penyelewengan dan pelanggaran undang-undang, bahkan pidana misalnya, ya memang berpotensi. Ya. Karena kan bisa jadi rekomendasi menuju ke MK. Di MK kalau dia balik lagi nanti kan bisa ke MPR. Ya. Sidang umum, sidang istimewa misalnya toh. Ya. Itu memang dikhawatirkan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa ya enggak usah khawatir mestinya. Ya. Supaya jangan jadi fitnah. Oh, sekarang kan orang kemana-mana bicara. Belum soal sosiologinya kan misalnya. Ya kalau tidak ada saluran hak angket, tentu publik masyarakat nanti dia cari jawaban sendiri. Yang jadinya nanti malah perjalanan makin menjadi-jadi kan. Karena dipikir tidak ada saluran itu. Iya betul. Seandainya ini diangkat ke media, diungkap ya lewat film dokumentasi misalnya seperti Dirtipot kemarin, mungkin yang 75% itu yang tidak terungkap di Dirtipot bisa terungkap di sini. Kalau sekali lagi kalau itu benar, kan ini kan semua kan pendapat, asumsi boleh dibilang asumsi, bukan pendapat. Sekarang asumsi itu buktikan bahwa itu asumsi itu punya bukti dasar yang kuat. Ya bukan sekedar buktikan, tapi mencari bukti. Dugaan itu dicari bukti. Sampaikan ke publik, oh ini buktinya, ini dasarnya, ini yang terjadi yang sebenarnya. Sebaliknya dari pihak yang merasa dituding, ya lakukan klarifikasi. Ya. Sampaikan, karena ini kan semuanya kan serba permainannya. Bahwa ini tidak akan membatalkan, ini kan terjadi juga diskusi di publik, tidak bisa hak angket tidak akan membatalkan hasil pemilu. Iya betul, kan yang bisa membatalkan pemilu kan Bawaslu sama MK. Ya DPR tidak, tapi bisa menjatuhkan presiden. Ya. Nah itu kira-kira begitu. Istilahnya kebijakannya itu bisa jadi ini, bisa menjadi alat bukti bahwa ini perlu ditinjau nih. Ya. Jadi efeknya beda-beda. Kalau Bawaslu sama Bawaslu sama MK bisa membatalkan hasil pemilu. Tapi kalau DPR tidak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan presiden. Ya. Sebaliknya Bawaslu MK tidak bisa menjatuhkan presiden. Dan baru pertama kali kalau misalnya terjadi pembatalan baru pada masa era ini ya. Pembatalan pemilu. Ada beberapa dalam secara kasuistik ya. Misalnya ada beberapa pilkada daerah hasil pemilu dibatalkan. Ya, tapi secara nasional ya. Nasional belum pernah terjadi. Ya. Tapi itu kan ini kan konsekuensi pembatalan itu kan hanya salah satu kemungkinan. Kan ada konsekuensi lain. Ya. Contohnya
ya ternyata tidak ada pemenang satu putaran. Kan bisa juga hasilnya itu. Nah, sekarang kan diklaim 58%. Ya. Kalau misalnya MK menyatakan ternyata bukan 58%, cuma 50 kan 2 putaran. 2 putaran. Atau ada gugatan lain. Diskualifikasi paslon. Ya. Contoh yang menguat sekarang kan ada diskualifikasi paslon khususnya soal Gibran. Yang prosesnya di MK itu kan. Kalau itu terbukti kan konsekuensinya beda. Bukan membatalkan hasil tapi menggugurkan calon. Ya. Berarti kan itu kan konsekuensinya tergantung. Jadi tergantung yang mana yang menguat dan yang mana yang punya bukti. Kalau punya bukti. Oke, memang proses hak angket ini kalau dipikir-pikir memang ibarat kita menguras air laut ya. Akan terus muncul lagi tapi hasilnya bisa saling sinergi. Ya. Karena hasil penyelidikan yang ada di DPR bisa jadi barang bukti, bisa dijadikan barang bukti untuk gugatan di MK. Ya. Wow, ternyata ini hasilnya ternyata memang terbukti ini melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan anggaran. Itu jadikan ini. Nah, nanti MK yang melakukan rekomendasi atau melakukan sidang untuk memutuskan apakah ini tadi apakah diskualifikasi, apakah suara dikurangi. Kan yang paling sederhana kan suara dikurangi. Kemenangan ini misalnya. 50% bisa dikurangi. Dikurangi 10% saja sudah otomatis 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran kan cerita sudah berbeda. Berbeda lagi. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ini belum soal ini tadi kita dengar soal Mahfud MD mengatakan bahwa itu memang sudah disepakati sama Ibu Mega bahwa mereka melakukan perjuangan dua lapis. Satu politik, satu hukum. Hukum kan MK sama Bawaslu. Kalau politik kan di DPR. Nah, kan ada lagi satu yang di luar kendali mereka ini. Ya kan parlemen jalanan. Nah, kalau ini juga menguat kan memberi kalau misalnya di dalam misalnya anggap terbukti ini tentu desakannya makin kuat. Atau sebaliknya, karena desakan makin kuat maka DPR juga tidak bisa main-main juga. Contohnya tadi kita bilang soal penggembosan. Kan kalau ada penggembosan kan tentu akan teridentifikasi siapa-siapa yang digembosi. Bahkan per individu bisa ketahuan. Wah, ya habis. Ya, publik akan mengecam. Oh, ini gitu kira-kira. Apalagi tiap hari yang kita lihat sekarang di depan DPR, sekarang tiap hari meskipun masa relatif belum terlalu banyak tapi konsistensi sudah mulai jalan. Dan itu suaranya sama. Maksulkan Jokowi, pemilu ulang, macam-macam, termasuk dukung hak angket. Nah, kalau ini tidak tersahuti kan rakyat bisa, yang kita tidak inginkan bersama, ya bisa cari jalan sendiri. JK sudah bilang, ya kalau bisa dihindari. Makanya angket perlu sebagai kanalisasi dari proses politik yang buntu. Proses politik kan pemilu. Buntu ya harus dikanal dengan angket. Kalau tidak kan rakyat bisa jalan sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi carut marutnya ini bukan jangan dibawa dulu ke MK, dibahas dulu di DPR. Paralel. Berjalan bersamaan. Karena ini kan kita terkonfirmasi tadi, 03 itu tetap jalan, MK sama Bawaslu tetap jalan. Karena itu Anda mau Undang-Undang Pemilu menyatakan semua sengketa pemilu harus di MK sama Bawaslu dan atau Bawaslu. Atau Bawaslu. DPR jalan sendiri. Ada yang bilang, loh terus DPR timeline-nya bagaimana? DPR kan butuh berapa bulan, sementara ini pemilu kan jadwalnya ketat. Ya enggak apa-apa. Silakan berjalan. Jalan aja sendiri kan. Toh nanti hasil angket itu meskipun sudah ditetapkan bisa jalan terus. Bisa jalan terus. Toh Jokowi kan selesainya Oktober. Ya bisa saja kan bukan hasil pemilu yang dia bicara tapi prosesnya atau kalau prosesnya kan berarti kan terkait soal pemerintahan Jokowi. Jadi kan ada 2 hal, satu paslon Prabowo Gibran, satu Jokowi kan dua kekuasaan yang berbeda. Apakah dua-duanya saling terkait bisa saja, tapi itu masing-masing berjalan sendiri. Biarkan saja angket jalan terus. Nah, nanti misalnya apa hasilnya atau ada konsekuensinya atau dia bahkan sudah melewati proses politik, ya tidak ada soal. Tidak ada soal. Biarkan ini jalan terus. Gitu kira-kira. Berarti haknya DPR ini secara konstitusi adalah berujung kepada arah kebijakan presiden. Kebijakan presiden dan pemerintah. Pemerintah khususnya pemegang kekuasaan ya Pak. Bahwa itu saling pengaruhi bisa.
Ya. Tapi beda-beda jalur. Beda-beda jalur. Jadi nggak usah dipertentangkan. Toh, dia jalan secara bersamaan. Iya. Dan ini termasuk saling menguatkan. Kalau dianggap bahwa di Bawaslu kita susah, kan banyak bicara. Susah di Bawaslu, toh dia kan terduga memihak. MK juga seperti itu. Nah, itulah perlunya angket, memberi energi pada siapapun yang bersengketa supaya ini lakukan secara adil. Nah, itu jujur dan adil, kira-kira gitu. Berarti perkembangan hak angket ini bisa jadi akan melemahkan posisi pemerintahan yang masih berjalan sekarang ini. Kalau salah. Melemahkan khususnya dalam mendukung calon pemerintahan yang baru. Bisa begitu. Jadi posisinya hak angket itu mengawasi pemerintah, jangan terlalu banyak ikut campur. Rem tangan diangkat lah, jangan terlalu biarkan itu para calon melakukan proses hukumnya secara jujur dan adil. Biarkan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik supaya dia jujur, dia objektif, tidak memihak. Biarkan MK juga seperti itu. Itu tugasnya fungsinya angket ya seperti itu. Ya, istilahnya mengerem ya, mengawasi lo nyemprit lo jangan terlalu terlalu maju, terlalu kencang atau bahkan terlalu lambat. Kira-kira begitu. Seperti itu, Pak. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang redaksi dari kami, dan kita sebagai publik diharapkan bisa melakukan kontrol kontrol. Kita tinggal menunggu hasilnya dan mengawal baik itu mengawal secara tidak langsung maupun langsung. Prosesnya adalah penegakan demokrasi. Apapun hasilnya nanti, penegakan demokrasi menjadi tujuan akhir. Itu mungkin, Pak ya. Pemirsa, demikian tadi hasil bincang-bincang kami, dan kami akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Kami dari redaksi Bima TV mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.